lanjutin kegiatan kita hari ini yuk. Jadi pertama kita akan berkunjung ke Kebun Binatang Provinsi Jambi yang terletak di Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan. Seperti yang kawan-kawan ketahui, kebun binatang itu adalah sebagai tempat rekreasi. Namun, selain itu juga, kebun binatang memiliki fungsi sebagai konservasi. Nah, konservasi itu apa sih? Gitu kan? Nah, konservasi adalah suatu pemeliharaan dan perlindungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pelestarian dan lain sebagainya. Di kebun binatang ini terdapat beragam banyak satwa yang dapat kita temui. Nah, apa saja sih satwa yang ada di sini? Ikuti perjalanan kita ya. Wah, banyak sekali ya satwa-satwa yang ada di sini, mulai ada dari rusa, beruang, singa, gajah, dan berbagai macam jenis burung lainnya. Nah, untuk mengetahui manfaat kebun binatang ini dan apakah kebun binatang ini merupakan konservasi, maka simak hasil wawancara kami terhadap salah satu pengunjung dan pegawai yang berada di kebun binatang ini. Maaf, di sini saya ingin bertanya beberapa tentang kebun binatang ini. Menurut saudari, kebun binatang ini apakah tempat sebagai pelestarian atau konservasi satwa? Menurut saya iya, karena kebun binatang ini termasuk pelestarian atau konservasi secara in situ, di mana satwa di sini banyak sekali, contohnya seperti harimau, gajah, singa, tapir, dan masih banyak lagi. Oke, menurut saudari nih, apa manfaat kebun binatang ini bagi lingkungan sekitar? Nah, jadi manfaatnya kebun binatang ini bagi lingkungan sekitar, terutama pada masyarakat itu sebagai tempat rekreasi, kemudian sebagai tempat pembelajaran, dan sebagai tempat pengetahuan tentang satwa. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak dan Bapak di sini sebagai apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mairiwan SPT. Di Kebun Binatang Taman Rimba Zoo, itu saya adalah sebagai kasih konservasi. Dalam artian, kasih konservasi adalah kasih yang paling bertanggung jawab atas perkembangbiakan satwa, tukar menukar satwa, kesehatan satwa, ya dan perawatan satwa. Baik. Di dalam kebun binatang ini apakah ada satwa apa saja, Pak? Bisa dijelaskan?
Kalau secara garis besar di sini kan kita ada jenis unggas, mamalia, ya. Kemudian juga ada mamalia, unggas, ruminansia. Jadi hewan di dalam ini termasuk hewan langka atau tidak, Pak? Sebagian adalah termasuk hewan langka atau yang sangat dilindungi, seperti harimau, ya, ungkol, itu, siamang, beberapa jenis aviari besar itu di situ seperti kasuari, merak, kemudian juga ada rusa sambar, kemudian juga ada beberapa jenis satwa seperti burung-burung yang kecil, ya, aviari kecil namanya itu beo yang itu sebenarnya sangat sudah di sini belum ada gitu, memang sudah di. Nah, itu tadi hasil wawancara bersama pengunjung dan petugas pada kebun binatang. Selanjutnya, kita akan berkunjung ke BKSDA. Nah, teman-teman, BKSDA ini adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, BKSDA ini juga termasuk ke dalam konservasi dan perlindungan satwa, di mana salah satunya merupakan kategori satwa yang hampir punah. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, di sini kami ingin mewawancarai di kantor BKSDA. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Jadi di sini yang pertama, Bapak memperkenalkan diri dulu, siapa nama Bapak, lalu di sini Bapak menjadi apa? Oke, siap. Baik, terima kasih. Nama saya Ramot Junanta. Saya di BKSDA Jambi. Tugas saya adalah sebagai polisi kehutanan. Wilayah kerja saya itu di Kabupaten Tebo tepatnya. Tebo. Oke Pak, kita langsung masuk aja Pak ke topiknya. Di sini saya ada 6 pertanyaan Pak. Di mana yang pertama di sini akan saya tanyakan tentang satwa Pak. Di sini apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melestarikan hewan Pak, hewan satwa? Baik, terima kasih. Sebagaimana diketahui, BKSDA Jambi merupakan bagian dari pemerintah. Kami sebagai petugas lapangan adalah bagian dari pemerintah juga, baik itu polisi kehutanan, penyuluh kehutanan maupun staf-staf lainnya. Adapun langkah-langkah yang kami upayakan selama ini di lapangan untuk melakukan pencegahan perburuan maupun kepunahan satwa liar dan dilindungi, salah satunya adalah dengan cara melakukan sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat. Bagaimana agar satwa itu tidak diburu, tetap lestari. Kita melakukan perlindungan satwa dengan konservasi. Salam lestari, konservasi. Metode dan tindakan yang tepat. Salam lestari, konservasi. Yuk kita menjaga dan melindungi satwa langka dengan tidak memburunya. Salam lestari, konservasi. Jangan rusak habitat hewan karena akan menyebabkan kepunahan. Salam lestari, konservasi. Mari kita lindungi dan kita jaga satwa. Salam lestari, salam konservasi. Karena keanekaragaman hayati dan kelestarian hewan langka adalah aset bangsa yang harus dilindungi. Salam lestari, salam konservasi. Nah, itu tadi kegiatan kita hari ini tentang konservasi satwa. Jadi pesan yang dapat kita ambil yaitu kita sebagai makhluk hidup muka bumi harus melindungi dan melestarikan satwa dan kita tidak boleh merusak ekosistem alam. Salam lestari, konservasi.